Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek suaranya dulu. Ya, apakah suaranya masuk teman-teman? Masuk ya? Oke, banyak yang ngancukin jempol, artinya suaranya masuk. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di Zoom maupun yang sedang menyimak di YouTube. Ya, hari ini akan ada sharing ya. Temanya adalah peluang usaha ya. Peluang usaha nanti kita akan simak bersama bagaimana peluang apa sih yang akan dipaparkan dari tim kami, dari saya sebagai moderator. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu bagi teman-teman yang baru mengikuti pertama kali Zoom, YouTube ya. Jadi hari ini saya bertindak sebagai moderator. Nama saya biasa dipanggil Mas Baikuni. Mungkin beberapa di antara teman-teman yang sudah sering ikut seminar Mas Ipo tidak asing dengan saya ya teman-teman ya. Kali ini saya sebagai moderator acara hari ini ya. Saya Mas Baikuni, domisili di Cirebon ya, Cirebon Tegal ya, bolak-balik kadang di Tegal, kadang di Cirebon ya. Hari ini diamanahkan oleh tim dari Ipo Santosa untuk menyampaikan sebuah peluang usaha ya. Usaha seperti apa? Jadi begini teman-teman, saya sangat paham sekali di saat kondisi seperti ini tentu banyak sekali teman-teman yang mengharapkan income-nya membaik. Setelah sebelumnya ya, pandemi setahun yang lalu telah ibaratnya mengubah semua sendi-sendi perekonomian ya, mengubah penghasilan kita. Jadi ketika itu terjadi maka kita harus satu mencari alternatif bisnis apa ya yang harus kita pilih untuk agar ya penghasilan kita tidak merosot karena pandemi. Alhamdulillah saya bersama tim dari Ipo Santosa ya atas izin Allah mengalami penghasilan yang cenderung meningkat walaupun di saat pandemi seperti ini. Jadi di hari ini kami menawarkan sebuah solusi untuk teman-teman yang kesulitan mencari uang di saat pandemi ya, yang perekonomian keluarganya terganggu di saat pandemi, yang terimbas resesi, yang bisnisnya mungkin terimbas resesi, ya, yang bisnisnya mengalami penurunan omset, atau bagi karyawan yang mengalami PHK, mengalami pengurangan jam kerja, maka disinilah saat yang tepat bagi teman-teman untuk mengikuti seminar peluang usaha ini dari awal sampai dengan akhir. Saya sangat berharap teman-teman menyimak dengan baik, mencatat dengan baik apa yang akan nanti kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti menjadi wasilah perubahan buat teman-teman. Ya, banyak yang sekali ya di diri saya pribadi maupun di tim saya merasakan manfaat yang sangat besar sekali dengan keberadaan bisnis ini. Dan saya yakin sekali jika teman-teman memanfaatkan kesempatan yang baik ini, teman-teman juga akan mengikuti jejak-jejak kami ya, insya Allah tentunya dengan izin Allah ya, karena yang semua yang terjadi tentu atas kehendak Allah ya. Mudah-mudahan ketika teman-teman nanti memutuskan di akhir acara ini memutuskan langkah apa ke depannya, mudah-mudahan teman-teman mengikuti jejak kami ya, jejak teman-teman kami, jejak mitra-mitra kami yang alhamdulillah atas izin Allah, satu, banyak yang lunas hutangnya, dua, banyak yang bisa umroh bahkan mengumrohkan, ini yang penting ya. Mungkin ada yang bisa umroh untuk sendiri maupun pasangannya, tapi apakah sudah mengumrohkan orang tuanya, mertuanya, marbot masjidnya, guru ngajinya, ini yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Mudah-mudahan nanti ketika kami menawarkan bisnis ini, ya kami menawarkan peluang usaha ini, mudah-mudahan menjadi jalan teman-teman buat tadi lunas hutangnya, bisa umroh mengumrohkan, haji menghajikan, atau nanti yang belum punya kendaraan, yang belum punya rumah, nanti bisa
wasilah bisnis ini mudah-mudahan teman-teman bisa menggapai impian teman-teman ya. Alhamdulillah banyak sekali di tim kami ya. Saya pribadi alhamdulillah bisa umroh, mengumrohkan ya. Alhamdulillah per hari kemarin juga alhamdulillah sudah lunas utangnya 100% wasilah bisnis ini ya, 100% ya. Ya, ini adalah sekedar prolog dari saya ya, sebagai host, sebagai moderator di awal acara. Ini yang bisa kami sampaikan, ini yang bisa saya sampaikan, bahwa saya minta tolong simak baik-baik apa yang akan nanti kami sampaikan ya. Kesempatan emas tidak akan pernah datang dua kali ya. Kesempatan tidak akan pernah datang dengan hasil yang sama. Jika hari ini ada kesempatan emas, manfaatkan itu. Jangan sampai kesempatan ini terlewat begitu saja. Oke, untuk acara selanjutnya ya nanti akan ada pemaparan dari kami tim IPO Santosa, dari Bapak Ahmad Musyafa Arwani, dan nanti juga ada dari Mas IPO Santosa secara langsung. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mas Ahmad Musyafa Arwani. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Monggo Mas Ahmad. Baik, Mas Baikuni, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, bersyukur di pagi yang cerah ini ya, teman-teman, insyaallah kita berkumpul ya, insyaallah dalam rangka belajar ya, dalam rangka belajar, dalam rangka menuntut ilmu, dan insyaallah kita ya di pagi hari ini ya akan sharing ya tentang peluang usaha yang insya Allah alhamdulillah ya melalui wasilah dari bisnis ini ratusan bahkan ribuan orang itu ya dari sisi penafkahan jauh lebih baik ya sehingga mereka bisa mencapai impian-impiannya ya. Ada yang umroh, ada yang haji ya, kemudian ada yang lunas hutang, ada yang beli kendaraan cash ya, ada yang bangun rumahnya cash ya. Bahkan ada salah satu dari mitra kami ya, itu dari sebuah kabupaten di Jawa Tengah ya, itu alhamdulillah atas izin Allah melalui wasilah dari bisnis ini bisa umroh dan mengumrohkan kedua orang tuanya ya, bapak ibunya. Kemudian alhamdulillah sudah lunas juga untuk umroh kedua mertuanya. Bahkan ya alhamdulillah atas izin Allah yang bersangkutan ya, mitra kami ini sudah daftar haji juga ya bersama istri beliau, dan saat ini yang bersangkutan ya beliau ini sedang nabung haji plus untuk kedua orang tuanya, masya Allah ya. Insya Allah kita akan sharing ke teman-teman apa sebenarnya bisnis yang nanti akan kami paparkan, dan mudah-mudahan bermanfaat ya dan menjadi wasilah untuk perubahan dari kita semua insya Allah ya. Baik, langsung saja. Ya, langsung saja saya mulai ya. Yang pertama, ya, kita kurang lebih dalam 1 tahun terakhir ya, kurang lebih dalam 1 tahun terakhir ini dalam masa pandemi ya. Di antara kita ya, di antara manusia ya yang di muka bumi ini ya, di berbagai belahan dunia yang hampir semua merasakan adanya dampak COVID-19 ya, itu ada berbagai macam karakter ya. Ada yang memang mereka seperti menyangkal ya, entah itu dengan alasan teori konspirasi ataupun yang lainnya gitu ya. Ada juga yang memang malah marah-marah gitu ya. Dia tidak terima dengan kondisi saat ini, katakanlah imbas dari COVID, kemudian yang bersangkutan bisnisnya kemudian drop ya, omset menurun, profit menurun, bahkan bisa gulung tikar gitu ya. Ada juga di karakter yang lain ya, itu mereka bagaimana berusaha untuk apa ya, seolah-olah sebagai pembenaran juga ya. Ya udah, saya saat ini biarlah dengan kondisi income yang segini-gini aja ya, karena memang
dengan berbagai macam faktor, ya kita pembenaran yang di luar sana juga banyak yang terdampak ya, sehingga apa yang memang saat ini terjadi, misalnya penurunan omset ya, profit itu dijalanin, tapi tanpa ada usaha yang keras bagaimana untuk jauh lebih baik dibandingkan hari ini ya. Kemudian ada juga yang di sisi lain ya, ada karakter yang memang dia malah depresi ya, dia malah stres ya dengan kondisi saat ini, karena katakanlah ada pemotongan gaji ya, atau misalnya yang terkena PHK dan lain sebagainya ya. Tapi ya di sisi lain ada karakter ya yang memang ya sudah ya, dengan kondisi yang saat ini ada, diterima ya, diambil hikmahnya, kemudian berusaha bagaimana untuk jauh lebih baik lagi dari sisi bisnisnya ya, apapun posisi yang terdampaknya ya. Bahkan bisa jadi untuk sementara memutuskan untuk beralih haluannya ya, untuk sementara di masa pandemi ini bisnis yang lama katakanlah di freeze terlebih dahulu ya, kemudian dia jalankan bisnis baru yang memang cocok di masa pandemi ya. Move on ya, move on. Nah, kalau kita bicara angin perubahan ya di masa saat ini ya, kita bisa lihat bahwa ini untuk yang warna-warni ini ya, kalau yang biru itu kondisinya sedang naik daun gitu ya, sedang naik daun. Untuk yang hijau dia kurang lebih ya masih seperti yang sebelum pandemi gitu ya. Ada juga yang posisinya sedang mengalami penurunan gitu ya. Nah, bahkan ada yang drop ya, bahkan sampai harus tutup gitu ya. Karena apa? Karena memang orang ya cenderung berusaha untuk menghindari untuk kontak langsung dengan banyak orang ya. Makanya ketika kita bicara misalnya bisnis pendidikan gitu ya, saya beberapa waktu yang lalu coba beberapa sekolah gitu ya, karena anak yang pertama itu naik ke SMP ya, kemudian anak yang kedua itu naik ke SD, itu bagaimana sekolah-sekolah favorit ya, sekolah-sekolah unggulan ya, bahkan termasuk SDIT ya, kemudian SMP IT ya, ataupun MTS dan lain sebagainya, yang unggulan-unggulan itu yang biasanya di Desember 2020 katakanlah, kalau sekarang ya berarti Desember tahun sebelumnya, sebelum siswa itu masuk, itu sudah tutup gelombang terakhir gitu ya. Bahkan kemarin juga ada cerita, biasanya gitu Januari di tahun ajaran yang akan datangnya gitu ya, itu sudah full book gitu. Jadi udah nolak-nolak siswa gitu. Artinya apa? Ya ini memang betul-betul terasa, oh ternyata memang pandemi ini dampaknya tidak hanya dari satu sisi ya, tapi berbagai macam aspek ya, termasuk pendidikan juga terdampak ya. Bahkan ada yang pendaftaran yang biasanya itu di bulan Februari Maret itu diperpanjang bahkan sampai ke bulan Mei ya, Masya Allah. Jadi kita harus mulai mengenali nih ya, arah angin perubahan saat ini itu seperti apa ya. Kalau kita bicara kesehatan ya, Masya Allah, orang jadi lebih peduli tentang kesehatan ya, di mana-mana termasuk diri kita sendiri gitu ya, berusaha kemana-mana ya bawa hand sanitizer ya, pakai masker ya, kalau perlu misalnya double masker gitu ya, dengan masker kain misalnya di bagian luarnya, yaitu kecenderungan orang saat ini ya dari sisi kesehatan itu lebih peduli ya. Kemudian di ya alhamdulillah di Zoom kita kehadiran mentor saya ya, alhamdulillah wasilah dari ilmu yang beliau sampaikan ya, itu memberikan banyak perubahan terhadap diri saya ya, bahkan terhadap mitra-mitra saya ya. Bahkan dari mitra saya pun alhamdulillah bisa tumbuh ya, bahkan tidak hanya omset ratusan juta, bahkan bisa tembus 1 miliar dalam sebulan, alhamdulillah. Baik, saya persilahkan pada Mas Ipo Santosa ya, untuk memberikan penyemangati pada kita semua. Silakan Mas Ipo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, Bapak Ibu, teman-teman ya, yang lihat di Zoom, yang lihat di YouTube, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba ngacung tangannya boleh? Gerakan jempolnya boleh? Ya, gerak manual aja ya, nggak usah raise hand. Ya, gerak sebentar, saya mau cek berapa layar random. Oke, berarti insya Allah suara saya kedengaran ya.
yang layarnya belum nyala, tolong baiknya nyala ya. Ini salah satu adab dalam menuntut ilmu ya. Saya doakan yang layarnya nyala, mudah-mudahan ya rezekinya tambah lancar, amin ya. Bolak-balik ke tanah suci, amin. Ya, bersama keluarganya, amin. Ya, bersama guru-gurunya juga, insya Allah, amin. Ya, oke, saya tahu waktu sangat berharga ya buat Bapak dan Ibu ya. Sama, kita juga berpikir seperti itu. Karena itu izinkan saya sharing 5 menit aja. Setelah 5 menit ya, Bapak Ibu silahkan memutuskan ya apakah mau bergabung sekarang ya atau besok atau gimana, silahkan diputuskan sendiri ya. Pertama ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Baikuni tadi ya, teman-teman pengen nggak bisa umroh dan mengumrohkan? Satu ya, pengen nggak kira-kira ya dirinya keluarganya lunas hutang? Dua ya. Ketiga ya, pengen nggak kira-kira ya kita membahagiakan keluarga ya dengan sesuatu yang lebih baik lagi, mungkin rumah yang lebih lega ya, mungkin kendaraan yang lebih nyaman, dan seterusnya dan seterusnya. 3 itu aja. Kalau dirasa-rasa ini memang mau, perlu, nah berarti 4 menit ke depan insya Allah sangat bermanfaat. Tapi kalau rasa-rasanya ini nggak mau, ya nggak apa-apa. Berarti materi ini kurang tepat untuk kita semua ya. Alhamdulillah Mas Ahmad ya, tadi Mas Baikuni di awal ya, itu sudah membuktikan bagaimana nyetak uang ratusan juta itu ya bisa, bahkan 1 M pun tembus ya, alhamdulillah ya bisa gitu. Apakah background mereka pengusaha sebelumnya? Enggak juga ya. Nah dari nol tapi mau belajar, ya kan? Nah jangan sampai dari nol tapi nggak mau belajar, nggak mau diarahkan, repot ini. Mau belajar, mau diajar. Ya ada 2 nih, ada namanya learning, ada namanya teachable. Ya belajar dan mau diajar. Gitu. Kadang orang mau belajar tapi nggak mau diajar, ini repot ini. Nah, alhamdulillah Mas Baikuni, Mas Ahmad itu alhamdulillah yang tipe 2 ini masuk gitu. Ya alhamdulillah melejit ya, bahkan melangit gitu. Alhamdulillah. Kenapa disebut melangit? Karena sedekahnya juga jor-joran, besar-besaran gitu. Ya. Nah, 3 hal ini. Dan di sini insya Allah kalau teman-teman bergabung, saya akan bimbing full insya Allah. Ya. Misalnya kita bergabung siang ini atau mungkin sore ya, katakanlah sore gitu ya. Nah, nanti itu ya Senin pagi langsung pembinaan sama saya. Ya. Kemarin Sabtu kita pembinaan di Zoom, Senin juga pagi kita pembinaan, ya nanti Rabu ada lagi, gitu. Ya Sabtu ada lagi. Itu yang saya langsung, oke? Nah belum lagi yang di grup WA itu ada macam-macam tokoh. Bahkan ya alhamdulillah, coba teman-teman bayangkan orang seperti UAS, ya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Das'ad, Kiai Khalil Nafis, ya petinggi di MUI, Habib Nabil, Mbak Oki Setiana Dewi. Apakah mereka orang yang kira-kira asal-asalan? Enggak. Mereka orang yang sangat-sangat kritis ya dan berharap sesuatu yang bagus dan juga islami. Nah, alhamdulillah orang-orang yang tadi saya sebutkan, guru-guru yang tadi saya sebutkan, itu alhamdulillah sudah bergabung di BP. Ya, Ustadz Das'ad Latif, Ustadz Abdul Somad, ya, Habib Nabil, Ustadz Amir Faisal, ya, dan Mbak Oki Setiana Dewi. Kiai Khalil juga. 5 doktor di BP. 5 dokter di BP. UAS itu dokter, Ustadz Das'ad juga dokter, ya Ustadz Amir Faisal juga dokter, ya Kiai Khalil Nafis juga dokter, Mbak Oki juga dokter, 5 dokter, alhamdulillah. Ini adalah tipe tokoh, ya, tipe inspirator, tipe ulama yang insya Allah sangat hati-hati, nggak mau asal-asalan. Dan beliau alhamdulillah sudah memutuskan di BP. Ya termasuk yang lain-lainnya ya, seperti tadi pagi saya posting ada Dokter Aisyah Dahlan juga ya sudah di BP, alhamdulillah. Ustadz Lukman, ya kan? Itu sudah di BP, Ustadz Abi Maki, Imam Samsi Ali itu sudah di BP. Ya, Mas Adrian Maulana itu ya alhamdulillah beliau itu udah mapan gitu. Mapan banget gitu. Ya kan? Alhamdulillah beliau itu sudah mapan banget ya, tapi kenapa mau di BP sama kayak Mbak Oki gitu ya? Karena pengen bantu banyak orang. Karena hampir setiap hari orang DM ke Mas Adrian Maulana, ke Mbak Oki Setiana Dewi. Ya, ekonomi lagi susah, ada PHK, ada pengurangan gaji, pengurangan karyawan, gitu terus. Nah, gimana cara bantunya nih? Akhirnya udah masih aja deh yang handle nih, ya kan? Nah, jadi disuruh buka usaha aja. Karena kalau kita mau bantu-bantu itu mau sampai kapan? Pasti kita ada batasnya juga. Tapi kalau kita ajarkan dia cari ikan sendiri, ya, bukan ngasih ikannya, bukan sekedar ngasih kailnya, bahkan apa? Kita ajarin memancingnya. Ya, diajarin menjala sendiri. Ya, diajarin menemukan kolamnya sendiri, danaunya sendiri gitu. Nah, itu lebih sustainable. Karena itu akhirnya Mas Adrian, ya kan, Mas Adrian Maulana dan Mbak Oki Setiana Dewi juga memutuskan gabung di BP. Termasuk juga Teh Media Sefira, ya itu juga beliau S2 tamatan ITB gabung di BP. Nah ini menurut saya sebenarnya udah cukup ya, kita nggak usah mikir-mikir terlalu banyak gitu. Udah selesai karena yang tokoh-tokoh tadi pasti sudah mikir.
Nah, sekarang di tangan teman-teman, mau atau tidak. Yang janji dari saya adalah apa? Teman-teman akan dibimbing sampai menghasilkan, dibimbing sampai lunas utang, dibimbing sampai lunas umroh. Itu janji dari saya. Dan setahun misalnya teman-teman bergabung, nggak menghasilkan juga, ya nanti silahkan kasih tahu Mas Ahmad, ya kasih tahu saya juga boleh. Nanti duitnya kita kembalikan 100%. Dikembalikan berapa banyak? 100%. Jadi misalnya gabung nih 1,8 gitu, udah jalanin BP, ternyata nggak jualan, nggak bisa dijual di barang, ya udah coba berkali-kali, udah coba sekian lama nggak juga, ya sudah kasih tahu sama Mas Ahmad, nanti duitnya dibalikin, selesai. Jadi apa yang kita khawatirkan gitu? Dari segi margin sudah oke, ya kita prinsipnya mamamu memo, ya mamamu memo, margin oke. Kedua, barang super manfaat, sangat-sangat manfaat, nggak ada yang sekedar seru-seru aja, nggak ada, ya. Ada barang ya di luar sana makanan gitu ya halal tapi nggak toyib. Kalau diseringin makannya ya bisa kolesterol, asam urat, obesitas gitu. Barang kita nggak seperti itu, ya. Margin oke, manfaat juga oke, ya. Entah itu British Propolisnya atau Belgiknya, ya. Mutu juga internasional, ya. Standar Eropa, boleh dicek. Oke. Nah, mentoring, ya, pembinaan. Mo-nya adalah modalnya sangat minim. Jangan ngomong nggak punya uang. Ya hati-hati ngomong nggak punya uang beneran nanti baru tahu rasa loh, ya kan? Nah kita mau buka usaha gerobakan aja, ya itu modal 3 juta rupiah itu, ya kan? Handphone kita aja harga berapa? Kita mau buka warteg aja pinggir jalan itu 5-10 juta. Kok masih mau tahu? Dulu pernah saya, makanya saya tahu. Pernah buka kita di Tebet, pernah buka di Medan, pernah buka kita di Balikpapan, pernah buka di Batam, ya Balikpapan, Medan, Batam, Tebet, Jakarta. Pernah buka kita, makanya kita tahu. Ya, jadi warung tenda gitu ya bisa belasan juta itu, ya kan? Nah, itu capek tunggunya itu, capek nunggunya dan cari bahan baku pagi-pagi itu jam 4 udah ke pasar itu, ya. Nah, ini modalnya sangat-sangat minim dan teman-teman bisa melakukan dari rumah. Terakhir dari saya, teman-teman ya, 1 tahun pandemi, ya Maret ketemu Maret, alhamdulillah, ya apapun itu masalah yang muncul gitu ya, alhamdulillah saya, Mas Ahmad, Mas Baikuni, ya dan ratusan orang di sini, ya dalam komunitasnya QM gitu ya, yang dibina oleh Mas Ahmad, kita sudah membuktikan, bahkan juga ada ribuan mitra saya yang lain, kita sudah membuktikan, kami di rumah aja dan tetap menghasilkan, membereskan seluruh tagihan, ya bahkan tidak punya tagihan lagi, ya bebas dari utang dan seterusnya. 1 tahun di rumah aja, ya. Kalaupun kami keluar, itu kami sampai PCR dulu. Kayak 2 minggu yang lalu saya sama Mas Ahmad sama beberapa teman yang lain ya, ada Mas Adi juga, ya itu kita liburan di Bogor, kita PCR dulu nggak masalah. Jadi kita keluar itu bukan karena cari nafkah, kita keluar itu karena ya 1 tahun perlu refreshing gitu, ya dan kita PCR aja semuanya gitu, nggak masalah, alhamdulillah, ya. Nah, so bagi teman-teman yang misalnya, ya saya bilang pengen menghasilkan dari rumah, ini aneh nih orang keluar rumah, ya sama pandemi berani, saya salut. Berarti apa? Itu pejuang untuk keluarganya. Kalau sama pandemi aja berani, mestinya buka usaha lebih berani dong. Kenapa buka usaha nggak berani? Aneh tuh ini. Ya, dibimbing sampai menghasilkan, sampai lunas umroh, sampai lunas utang. Ya kan? Kalau misalnya jalan ya 10 bulan, 12 bulan nggak jualan juga, duit dibalikin, ruginya di mana coba? Ya. Dan tokoh-tokoh alhamdulillah sudah ya bergabung di BP, termasuk Ustadz Wijayanto, Ustadz Subki, itu udah di BP juga alhamdulillah. Ya, Ustadz Benri sudah di BP juga, Umi Maki sudah di BP juga. Ya, Mbak Ratu Anandita sudah di BP juga alhamdulillah, ya. Mayoritas dari mereka motivasinya adalah apa? Cara praktis bantu orang mulai usaha, ya. Nah, kalau teman-teman rasa-rasanya pengen yang seperti tadi ini, saya sebutkan lunas utang, lunas umroh, ya segera menghasilkan dengan tetap di rumah aja, ya keluarga lebih terjaga, diri lebih terjaga, insya Allah ini BP adalah pilihan yang tepat, ya. Cuma kita tahu persis, ya ini kalimat terakhir dari saya, kita tahu persis bahwa ya teman-teman kalau belajar ilmu tentang setan ya, setan itu sering banget memberikan apa rasa was-was, rasa ragu-ragu pada diri kita. Setan tidak bisa, nggak pernah saya baca ya, setan memerintah nggak pernah. Memerintah kita nggak bisa, membentak aja nggak bisa deh. Setan hanya berbisik, meniupkan apa rasa was-was di hati kita. Jadi setan itu setiap kali kita pengen maju, pengen sukses, lebih soleh, lebih baik, pasti dibisikin sama dia ragu-ragu. Sehingga akhirnya kita mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Jadi ayatnya Al-Quran juga bilang seperti itu, kebanyakan was-was itu dari setan. Ya, kebanyakan was-was itu dari setan. Apalagi untuk sesuatu yang jelas-jelas lebih baik. Ya, untuk jelas-jelas lebih baik. Ya. Nah, jadi kita ya yang baca ta'awuznya, ya kemudian kita harus berani juga memutuskannya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi langsung straight to the point ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Ipo tadi sudah menggambarkan semua hal yang insya Allah dalam rangkuman yang jelas ya secara gamblang. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita insya Allah akhiri ya di sesi pagi hari ini. Nanti bagi teman-teman yang ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut ya, lebih detail, insya Allah silakan nanti pada teman-teman yang mengundang ke acara ini. Ya, langsung saja kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semuanya. Kita juga sampaikan terima kasih pada Mas Ipo Santosa ya yang telah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk memberikan pencerahan pada kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipo Santosa. Terima kasih. Semoga sehat selalu sekeluarga dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Terima kasih Pak Ipo. Terima kasih Pak Ipo. Terima kasih Pak Arwani. Pak Roni. Baik lagi. Bismillah. Karena baik lagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.